itu di dalam riwayat sampai kelaparan betul orang Islam karena memang cadangan makanan tidak banyak. Karena memang cadangan makanan tidak banyak, maka kemudian dia sampai kelaparan, sampai kemudian satu jajan dibagi orang banyak, yang kemudian di dalam riwayat sampai Rasulullah lapar betul, diikat perutnya itu kemudian dengan batu. Begitu kemudian ada sahabat minta tolong, ya Rasulullah, ada batu besar yang kemudian kita tidak bisa untuk menghancurkannya, untuk membuat parit ini tadi. Rasulullah dalam keadaan lapar betul itu. Kata sahabat, begitu Rasulullah turun ke tempat parit itu tadi, kita dengar bunyi kertak, tak kira putul tulangnya. Tak kira sudah putul tulangnya. Ternyata apa? Di dalam perut di dalam sabuknya Rasulullah itu sudah banyak kerikil, dicancang-cancang teman. Ini perjuangan luar biasa. Apa mlebu surga? Ini kan mlebu surga waras-warasan, ya Allah. Lapar di protes gak karu-karuan. Rasulullah sedina lebih lah ndak mangan, subhanallah. Nah, maka surga gak gratis. Orang masuk neraka saja berkorban, apalagi orang yang masuk surga. Makanya kemudian ketika perang Badar, orang-orang kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini berjuang untuk Anda, terus apa yang bisa dikasih Islam untuk kita? Biasanya Allah Ta'ala itu selalu menjawab dengan memberikan pahala, diberikan ini. Maka kemudian khusus untuk kali ini kata Allah Ta'ala, ini biasanya dibiasakan mental itu jangan selalu minta. Ini pentingnya orang seperti itu. KBKB jaluk ini. Makanya Ibnu Athaillah mengajarkan cukup amalmu diterima itu pahala gede sana. Tapi tidak usah nuntut, ya Allah saya sudah sholat duha jalur rezeki 500.000, tidak usah ngunu. Sembayangmu diterima itu alhamdulillah. Sholat Anda diterima, Anda dikasih hidayat untuk sholat itu gede sana. Akhir tidak oleh. Loh, dari sekian banyak satu kampung sih sembahyang duha itu piro. Yang sholat duha Anda bisa terpilih untuk sholat duha itu sudah luar biasa. Ngurus hati nuntut ambil Allah Ta'ala. Nah, ini yang kemudian diprotes sama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau seandainya Anda terluka, Anda kemudian susah dan lain sebagainya, orang yang berjuang masuk neraka saja itu mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga. Lu dodol miras, lu kemudian jadi bandar judi, bandar narkoba, berkorban mereka. Dari mulai awal merintis sampai ndukut dan itu tidak mesti dilok ngambil uang. Ini kadang-kadang nanti apa nanti ustad apa sih kaya apa ngomong, saya kaya apa ngandang kok itu ustad kau usah melok ngomong ngono sana. Api tadi imam begitu rotok kedawan titik diprotes sambil makmum imam kok dawa ni sembahyang gak karu-karuan mari mendek wis ngendek wis meneh gak ngimami maneh. Wah, bung preman naik kemudian preman saja meniti dari mulai preman bawaan kelas tori sampai tadi posting itu ndak gampang. Orang yang masuk neraka saja berjuang, kenapa kita orang yang mau masuk surga tidak mau berjuang? Kan seperti itu. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan semua itu harus penuh perjuangan. Dan namanya hidup itu berjuang. Kepingin bunuh berjuang, kepingin masuk surga juga berjuang. Cuma bedanya yang satu berjuang untuk kebaikan bersama para malaikat, yang satu berjuang untuk keburukan bersama setan. Kan mesti ngono. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan setelah kemudian hampir selesai, Allah Ta'ala menjelaskan wa anzalna alladhina dhaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim. Kemudian kami berikan kata Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mendukung orang kafir ini, yaitu suku Bani Quraidah. Jadi di Madinah itu ada 4 suku sebetulnya, ada 4 suku dari orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Yahudi Khaybar. Nah, yang kemudian 3 lainnya, yang Yahudi Khaybar ini waktu aman sih anak, masih nanti perangnya. Kemudian untuk yang Bani Qainuqa itu yang pertama kali melanggar perjanjian. Jadi Rasulullah begitu datang ke Madinah itu bikin piagam Madinah. Ada piagam Madinah. Itu kemudian mengajarkan perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang satu dengan yang lain, dan kemudian dibagi untuk masalah pengurusan negara. Karena mayoritas mengikuti Rasulullah, maka pemimpin negaranya Rasulullah sementara.
Kalau yang ada hebat ini hebat tidak apa-apa sakarepmu. Tapi kata Rasulullah sementara dipegang oleh saya. Kemudian sampai perjanjian-perjanjian selanjutnya tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak apa yang tanaman yang ada di sana itu kabeh. Dan itu tertulis lengkap. Subhanallah. Yang pertama kali melanggar itu suku Bani Qainuqa. Tahun kedua, perjanjian tahun pertama, tahun ini langsung melanggar. Yahudi ini mau. Langsung tahun depannya langsung melanggar perjanjian dengan Rasulullah, dikepung oleh Rasulullah sampai berapa hari, berhari-hari, kemudian mereka menyerahkan diri, diusir sama Rasulullah keluar. Sudah, karena Anda melanggar perjanjian. Sudah, kemudian perjanjian yang dilanggar bukan kemudian ringan, mateni wong Islam. Mateni wong Islam langsung, mereka itu kalau garai tidak nanggung-nanggung, langsung bunuh. Makanya kemudian Allah Ta'ala mengkritik orang-orang Yahudi tidak senangnya kalau apa-apa mereka itu main nyawa, langsung dipateni. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan min ajli dzalik, gara-gara Bani Israil itu mau yang gampang-gampang membunuh orang, kata bena alaihim fiha, kami tetapkan kepada mereka bahwasannya anna nafsa bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Kenapa? Itu dolanan nyawa. Jangan nanggung. Orang-orang Yahudi ini kalau makel langsung materi, wow, langsung bunuh orang. Ini yang Allah Ta'ala tidak suka. Ada apa-apa langsung nyawa dihabisi. Loh, mending nek nyawa sing dihabisi wong ndak kena, memang salah. Itu kena sing pateni. Pokoknya ndak nabi, rasul, staf, kiai sing dipateni. Wis model kayak ngono. Jadi langsung orang atasan yang dibunuh sama mereka itu nanggung-nanggung, atau orang yang punya salah sama sekali. Orang yang tidak punya sama sekali, nganggur melakukan masa tidak langsung dipateni. Lo modelnya Yahudi kayak ngono. Makanya Allah Ta'ala tidak suka. Maka kalau sampai mereka bunuhan, ini sudah terlalu. Karena mereka memang hobi dolenan nyawa. Allah Ta'ala tidak pernah muka sampai model kayak gitu. Ini Allah Ta'ala menunjukkan hobinya mereka itu mainan nyawa. Jadi ngerti Allah Ta'ala. Kok kinapi mempelajari mana? Allah Ta'ala di sana. Ada perjanjian, dibujui kan perjanjian dari ngomong ngono. Rasulullah perjanjian tahun pertama, tahun kedua langsung dilanggar sama Bani Qainuqa, dibunuh orang Islam berapa? Digabung sama Rasulullah tanpa membunuh satu orang pun Islam. Nah, cocok ngajari ngomong Islam kecem langsung enggak. Rasulullah mengepung mereka tanpa membunuh satu orang pun, disuruh keluar sama Rasulullah. Tahun keempat Hijrah, suku Bani Nadir garai pisan membunuh orang juga, melanggar perjanjian. Tapi tidak langsung kabeh Yahudi, Yahudi siji lama diusir kabeh, ndak. Dipilih sama Rasulullah, ini dari suku mana? Siapa dalangnya? Uteki sopo. Begitu ketemu uteki, insyaallah nisor-nisori hampir padha koyo ngene. Cara berpikirnya hampir sama seperti ini, kan mesti dirapatkan. Ono ada keputusan apapun kan mesti ketua RT rapat sama warga. Nah itu mesti dirapatkan. Jadi kalau seandainya ada yang lama, itu mesti beberapa di antara yang lain sudah tahu ide ini. Saking meneng-menengan, tok no kabeh diusir. Sama. Sampai kemudian orang-orang Bani Nadir itu membawa dari harta-hartanya, kusen-kusen pintu yang bisa dibawa, pintunya kabeh jebol-jebol dari Rasulullah. Gawa-gawa nek iso omahe deretan. Dibawa. Loh, kalau memang bisa dibawa, bawa sampai kemudian jebol-jebol ya segala macam, mereka merusak. Jadi omai dirusak dhewe, omah aku daripada dinggoni wong tak jeboli ae. Ukuran kerjaan, ngesel-ngeseli tenaga. Kan iki ape minggat kok ngerusak omah. Lah edan. Cara berpikir sudah tidak masuk akal kalau sudah seperti itu. Nah, tahun kelima Hijrah terjadi perang Ahzab. Jangka waktunya enggak lama. Perjanjian tahun pertama, iki insyaallah nek pemilu sik durung pemilu maning si anan. Tahun kedua sudah ada yang melanggar Bani Qainuqa. Tahun ketiga, tahun keempat Bani Nadir. Tahun kelima Bani Quraidah bergabung dengan orang-orang yang ada di Ahzab ini tadi. Begitu kemudian Allah Ta'ala memberikan sampai di benteng-bentengnya. Itu mengadakan perjanjian. Bani Quraidah itu disuruh oleh orang-orang yang ikut di sana itu, termasuk Abu Sufyan dan lain-lain, itu menyuruh orang-orang Bani Quraidah untuk ikut. Ayo melo, kita punya benteng yang kuat dan kita punya kemah-kemah yang penuh dengan makanan. Kemahnya dituplak kabeh Allah Ta'ala.
Karena Allah Ta'ala tahu, tidak perlu bentengnya dirubuhkan, sumber makanannya saja. Iki tok ae dikurangi, semburat. Kon masih negara diwara lockdown, tidak dikirim timbanganan, metu kabeh teko omah, yakin. Wis Allah Ta'ala itu sistem perang Ahzab modelnya seperti itu. Ada bentengnya mereka, ada sistem kekuatan mereka. Tapi yang dihancurkan sama Allah Ta'ala sumber makanan, ikut doa. Yang ada di kemah itu yang diporak-porandakan sama Allah Ta'ala. Mulai kabeh wong mangan ye buyar. Wis ta, mending mulai daripada ngepung kelaparan, lebih baik pulang semburat kabeh. Maka Allah Ta'ala menjelaskan sampai dari kemudian benteng-benteng mereka min soyasin, sampai di dalam benteng mereka itu dibuat rasa takut oleh Allah Ta'ala. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Dan ini hebatnya Allah Ta'ala menanamkan rasa takut. Rasa takut itu mental itu tidak berdasarkan persenjataan. Wong memang mentalnya takut, masih nyekel pistol, tak bakal wani. Tembak nek wani, gemeter kabeh. Lho nek memang wedi ya Allah. Walaupun dia ada di dalam rumah kokoh, di dalam benteng kokoh luar biasa, nek memang mentalnya wedi. Justru malah dia menyebarkan isu yang ndak nanti benteng ini akan dihancurkan. Oh no, aja diwedeni. Wong was-was. Nek wis was-was wis ndak ono obati. Orang kalau sudah was-was walaupun aman luar biasa, masjid wis aman kabeh, terus kemudian dipel hand sanitizer wis ada desinfektan segala macam, wis wedi. Masih protokol kesehatan wis aman, tapi nek wis was-was, kalau sudah ada penyakit was-was tak bakal iso tenang urip iku. Sampai loro temenan. Kepikiran gara-gara kaya ngono iku mau. Nah maka kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan dari sana. Jadi Allah Ta'ala kemudian tidak memuncul tentara yang luar biasa, tidak. Cuma dikirim angin, cadangan makanan dihabiskan oleh Allah Ta'ala, yang ada di benteng diberikan isu yang ndak-ndak, ditanamkan oleh Allah Ta'ala rasa takut. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqo. Ada sebagian yang terbunuh oleh orang Islam dan ada sebagian yang tertahan. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa awrathakum ardhahum wa diyarahum. Nah ini kemudian perang selanjutnya. Setelah perang Ahzab selesai, mulai mereda, Rasulullah sudah mulai cuci muka, kemudian mandi bersih, kemudian ini ada di rumahnya Siti Aisyah, dan ini Siti Aisyah yang meriwayatkan. Sampai kemudian Rasulullah akan meletakkan pedangnya, kelihatan malaikat Jibril masih dengan kuda dan baju perangnya, saknya kalau senjatai bisa, malaikat Jibril di sana. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mau ngapain? Mau kenapa? Oh ada apa ya Rasulullah? Lu saya mau istirahat sebentar. Kami para malaikat baru selesai dari Bani Quraidah. Kami baru mengejar Bani Quraidah. Mereka sampai ada di rumahnya. Dan belum iki mana malaikat di rumah itu kasih. Budal mana? Lu iki saya kan nongol lagi Rasulullah ini. Berangkat lagi kemudian mengajak sahabat, ayo yang mau ikut. Berangkat bersama 3.000 sahabat ngepung orang Bani Quraidah. Tapi sing lain mulai Bani Quraidah dikepung oleh Rasulullah 15 hari. Pokok buyar, mulai keluar semua orang-orang lakinya. Begitu keluar semua orang-orang yang ditahan itu tadi, yang kemudian dikepung dari Bani Quraidah. Dari Bani Quraidah karena sudah 3 kali melanggar perjanjian. Tadi jadi sepisah. Islam itu ahli memaafkan, tapi nek balak-balik jangan sampai, hati-hati. Sudah pertama Bani Quraidah kok melanggar, kemudian yang melanggar kedua ada Bani Nadir, itu ketelu di sana. Maka kemudian ada saat ini kemudian mengusulkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, gini saja, ini sudah kesekian kalinya orang Yahudi melanggar perjanjian, yang laki habisi semua, yang perempuan ditahan sama anak-anaknya sekalian. Yang laki habisi semua. Diterima oleh Rasulullah usuli. Loh yang tadi tanpa membunuh, hanya mengusir saja. 2 suku yang di awal hanya diusir saja oleh Rasul. Cukup, contohnya wis mari. Mosok tak pinter-pinter sampai ping luru, sampai ping telu saat ngelawan maneh. Cukup, sudah 2 kali itu sudah cukup bagi orang yang berakal. Contoh 2 kali wis nemen di sana. Nek sampai sih dibaleni salaman kebacu. Dan ini kemudian main nyawa mereka.
Maka kemudian dikepung oleh Rasulullah karena perang Ahzab itu keras luar biasa, maka dibalas sama Rasulullah, orang yang laki semua dibunuh, yang laki dibunuh, yang perempuan dan anak-anaknya ditahan, dididik ambil Islam. Jadi biar generasi yang keluar selanjutnya generasi Islam. Yang lanang karena memang kemudian ikut perang dan kemudian memang luar biasa nantangnya sama Rasulullah, dipatah ini, mari untuk khusus yang ini karena Islam. Makanya kemudian metode memaafkan itu ada, tapi tidak kemudian digunakan terus menerus. Tidak, Rasulullah disawati waktu sampai di kota Taif dilempari batu, tapi tidak kemudian langsung didoakan sama Rasulullah, didoa mati kabeh. Tidak, kenapa? Baru sekali salah, baru pertama kali salah orang-orang Taif. Taif tidak tahu melok perang, karena kemudian dihasut sama Abu Jahal, masih ada kemungkinan untuk dimaafkan. Tapi begitu golongannya Abu Jahal sing nyerang Rasulullah, dibalas perang sama Rasulullah, langsung perang Badar. Kenapa? Karena memang nantang dia. Dan bukan satu kali, dua kali. Banyak nyawa orang Islam yang dibuat mainan. Ini yang Allah Ta'ala tidak suka. Begitu kemudian sudah banyak nyawa itu bukan sekali dua kali, sudah berkali-kali diperingatkan, tidak sadar-sadar, itu tembili memang nemen. Nah maka kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan dalam Islam tegas, tak kelemar, biar apa? Ada haibah, orang Islam itu diregani. Nek ndak ngono diinjak-injak Islam, ndak mesti belok tenangai penjara, pateni, bunuh. Mari kan ngono kan metode. Oh ndak diajeni sama sekali. Kenapa? Kelemar hukumnya. Tapi begitu ada hukum yang tegas, gak wani orang sembarangan nih, tak berani orang sembarangan. Maling, begitu kemudian dipotong tangan, mikir wong petang 100.000, batasan untuk kemudian dipotong tangan. Waktu saya masih ada di pondok itu, batasan kata kiai saya itu kalau dihitung dengan hitungan pada masa Rasulullah 400.000. Barang yang dicuri di atas 400.000 dipotong tangan, yang dicuri di bawah 400.000 cabut. Mikir wong mbok maling ayam ndukuri 400.000. Ayam iki sak lepan ngene, sak lepan iki tangan hilang, wah buyar. Akhirnya menimbulkan cara berpikir yang baru. Penting. Tapi sing mikir itu dudu sing pinter-pinter tok sing mikir. Sing baru juga kudu mikir pisan. Enak dik mikir sama sekali nyolong. Ini kerja soro-soro terus dikari nyolong terus tidak ada apa-apa, tidak dihukum apa-apa. Loh, cici. Maka Islam itu memaksa semua orang untuk belajar. Harus belajar, tidak belajar balu-balulan, tidak maju negara. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan metodenya seperti itu. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan warisan, subhanallah. Begitu kemudian sudah dikeluarkan semua orang-orang Yahudi yang laki dibunuh, yang perempuan kemudian ya ada beberapa yang ditawan, kemudian ada yang diusir oleh mereka sudah metu-metu. Mari. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa aurasakum ardhahum, dan Allah Ta'ala mewarisi rumah-rumah mereka, mewarisi tanah mereka, wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, sak omai, sak tanai, sak hartai dai wong Islam kabeh. Subhanallah, Allah Ta'ala ni ape malik cepat luar biasa. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sampai wa ardhan lam tatauha, dan tempat yang belum pernah dijajaki oleh orang Islam. Nah itu kemudian ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa itu adalah daerah kota Taif, terus ada yang menjelaskan daerah-daerah yang lain termasuk sampai Syam dan lain sebagainya. Tetap Allah Ta'ala yang memberikan, yaitu tadi kalau sudah dibalik oleh Allah Ta'ala, makanya kemudian tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Allah Ta'ala bisa memuliakan orang dan bisa menghinakan orang. Nek wis waya rezeki itu tidak bakal meleset. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu untuk menjalankan segala sesuatu. Lanjut kepada ayat selanjutnya, Allah Ta'ala menjelaskan ya ayyuhan nabi. Selesai dengan bab perang itu tadi, kemudian Allah Ta'ala menasihati Rasulullah. Nah ini kasusnya pada masa itu memang ada beberapa istri Rasulullah yang kemudian minta nafkah, tapi modelnya yang berlebihan.
modelnya yang berlebihan. Nah itu yang kemudian tidak diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimanapun setiap orang itu dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Bukan berarti Rasulullah itu males, enggak. Rasulullah itu semangat luar biasa. Tapi jenenge dituntut mbek bojo padha wae. Katon kabeh dituntut ambek bojo. Harus ono kowe ini, harus ono. Ate kata harus wis habis aduh. Alamat gabut iki sanane. Yes, biasa kayak ngono gitu. Yes, memang ciptaan Allah Ta'ala modele kayak ngono padha kabeh. Terus ndak ono ini yo opo mesti ono mesti kan harus repot gitu. Kayak ngono iku repot gitu. Nah, maka kemudian ketika sudah beberapa minta seperti itu ditinggal sama Rasulullah. Sampai kemudian di Masjid Nabawi Rasulullah tak pulang, dan itu di dalam riwayat ada yang menjelaskan sampai 1 bulan. Nah, sampai 1 bulan Rasulullah tak pulang sama sekali, mana di masjid. Akhirnya kemudian begitu ayat ini turun, Rasulullah marah didatangi satu-satu. Itu ada yang riwayat menjelaskan didatangi satu-satu, ada riwayat yang menjelaskan istri-istri Rasulullah itu dikumpulkan tapi di beberapa tempat yang berbeda, bukan langsung ke rapat ini, enggak, di beberapa tempat yang berbeda. Maka kemudian Sayyidina Umar karena dengar model kayak ngono Rasulullah ndak ngumpuli bojo-bojo kuwi alamat anakku kena iki guys tak tempili sampai ngerti tak tempili iki temenan sampai bener tak tandang subhanallah gator anak gambrang-gambrang Umar nek noktok duduk assalamualaikum gambrang-gambrang lama kan begitu Sayyidina Umar yang datang tidak dibukakan sama Rasulullah. Begitu kemudian Sayyidina Umar yang tok-tok tidak dibukakan, Sayyidina Abu Bakar yang tok-tok tidak dibukakan, subhanallah. Sampai kemudian beberapa saat kemudian diizinkan oleh Rasulullah untuk masuk, kemudian masuklah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar sampai di dalam. Kemudian Sayyidina Umar itu kepingin ada bercanda ben Rasulullah untuk guyu didik. Maka kemudian kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau seandainya istri saya minta nafkah yang lebih dari saya yang punya, tak kembali temenan. Umpama bojoku sing njaluk, apa yang kemudian di atas kemampuan tak kembali temenan. Karena bukan tipe orang yang malas bedo nek wong sing lemah. Kerja wajar. Tapi nek wong semangat iki metu mulai isuk sampai sore wis anan. Memang gak oleh apa-apa. Terus iki opo ki ndak mangan apa-apa. Memang gak oleh apa-apa. Ndak apa-apa terus ya apa? Terus ya bukan orang yang malas gak mau kerja sama sekali, ndak baru kerja. Kalau seandainya istri saya Rasulullah minta sesuatu yang di atas kemampuan tak kembali temenan, subhanallah. Itu langsung tersenyum Rasulullah. Kata Rasulullah, ya seperti itu yang diminta oleh istri-istri yang ngamuk. Langsung langsung ngadeg karo-karo. Langsung dua-duanya berdiri berangkat nang omahe anake karo-karo. Langsung digembrang-gembrang, mau ditempelin, ditahan oleh Rasulullah. Jangan dulu, tahan dhisik. Baru kemudian begitu duduk, kemudian baru dinasihati satu persatu. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ya ayyuhan nabi, wahai Rasulullah, qul li azwajika, katakan kepada istri-istri anda, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinata, kalau anda kepingin kehidupan dunia dan apa yang ada di dunia, kenikmatannya, fata'alai, makasihnya. Umat kuna saya beri kemudian akan tak kei opo nanti kemudian tapi ada ketentuannya wa usarrih kunna sarahan jamilah, dan saya ceraikan dengan cara yang baik. Anek kon golek dunya Rasulullah dalam dunia wis ngene gini saja kehidupan Rasulullah. Kalau Anda mau nyari dunia sini ngadep sing kena, saya ceraikan, selesai. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan pilihan wa in kuntunna turidna Allah wa rasul. Kalau seandainya Anda ingin Allah dan Rasul pada akhirat dan kemudian kenikmatan di hari akhir, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyiapkan balasan bagi wanita-wanita yang baik di antara kalian, ajran 'azima, pahala yang sangat luar biasa. Nah, pahala yang luar biasa nanti di bawah ada hukuman yang luar biasa juga. Biasa
Judulnya mesti kayak ngono, judulnya mesti seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah dikasih yang seperti itu, Rasulullah mengatakan yang pertama kali dilarang oleh Rasulullah, yang pertama kali dijelaskan oleh Rasulullah itu Siti Aisyah. Maka kata Rasulullah, ini putuskan dengan kedua orang tuamu, coba diri. Putuskan dengan kedua orang tua Anda, dipikir baik-baik. Kemudian apa? Kalau seandainya mau lanjut, nek enggak, ya enggak. Maka kata Siti Aisyah, masalah seperti ini saya disuruh untuk musyawarah biasa, untuk musyawarah pemilihnya, atau tegas luar biasa, tegas luar biasa. Tapi masalah agama itu tegas, saya ini enggak. Iya saja, nggak bisa menafkahi Ustaz. Kerjanya sudah kerja tiap hari, tapi nggak bisa menafkahi sama. Kan itu mendengar alasannya, kan itu alasannya. Terus mau cerai, iya. Nah, saya kita kata bahwa ini, kok caranya terus tantangan kodok mana pun ini bujumu soal kerjaan ya dengan rezekinya seperti itu, insya Allah dia kayak urip dewi, insya Allah cukup. Nah saya ini kok sing biasa tidak kerja, kemudian kadang mengandalkan suami saja, terus kemudian mengatakan sudah tidak bisa menafkahi itu sampai cerai. Terus anakmu mana nopo? Terus api nuntut toko bojone, nggak oleh catat api nuntut tangan, sakit-sakit ini tambah diguyu kan. Iya ya makanya sesengannya aneh, sesengannya aneh. Dinikmati wae. Ono mangan ndak ono poso. Kabeh semua seperti itu. Ndak ada moro-moro langsung sugih ndak ono. Makanya kemudian Allah Ta'ala pun memberikan pilihan seperti itu. Kata Siti Aisyah, masalah yang seperti ini saya disuruh musyawarah sama banda. Saya pilih Allah Ta'ala, Rasul dan ada wadarul akhirah. Juga kemudian Siti Aisyah pesan, ya Rasulullah, kalau ngasih tahu kepada yang lain, jangan kasih tahu pilihan saya. Kata Rasulullah, tidak ada satu orang pun yang saya datangi kalau mereka tanya, kecuali saya akan jelaskan apa jawaban Anda. Tanda kawan ngaku jujur, biasa jujur, mending kawan jujur, lah bisa. Karena Rasulullah tidak ada satu orang pun yang saya ditanya mengenai pendapat Anda, maka akan saya kasih tahu. Mau Siti Aisyah milih niki, akhirnya udah mungkin tapi tak singit no. Rasulullah biasa jujur dalam segala sesuatu. Tetap semua istri Rasulullah milih Rasulullah. Maka kemudian inilah pilihan yang baik sebenarnya itu ada di sana. Dan bukan berarti Rasulullah tidak ngasih nafkah sama sekali, tidak. Tetap juga diambil Rasulullah. Bukan kemudian dilepaskan belum. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.